Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada subtema 3 ya. Untuk pembahasan yang lain, nah ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan akan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Nah, seperti ini. Masing-masing video ada halamannya, yang dituju mana, dan linknya ada di kolom deskripsi ya, di atasnya kolom komen. Silahkan dicek. Oke. Kita akan bahas subtematika lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman luas, banyak pohon di halaman sekolah. Asik itu, udara segar ya. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, seperti ini ya. Luas sekali, ada pohon di sini. Wah, keren pokoknya ya. Oke. Bacalah cerita di bawah ini. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di rumah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon di taman sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Apa judul bacaan di atas? Judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Ya, Sekolahku bersih dan sehat. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, lingkungan sekolahnya adalah hijau dan asri. Sekolahku bersih, nyaman, lingkungan hijau dan asri. Ya, hijau dan asri. Dan asri. Mengapa udara di sekolah segar? Karena ada pohonnya. Ya, banyak pohon ditanam di sekolahku. Banyak pohon ditanam. Siapa yang menjaga kebersihan sekolah? Nah, kami semua bekerja sama menjaga kebersihan, jadi seluruh warga sekolah. Warga sekolah, termasuk guru, murid, karyawan, termasuk penjaga keamanan, seluruh warga sekolah. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Ya, membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan. Ya, tidak boleh harus selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Harus selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah di tempatnya. Ayo kita buang sampah di tempatnya. Itu adalah kalimat ajakan ya. Oke, kita akan lanjutkan
Perhatikan kembali cerita di atas. Pada cerita tersebut terdapat kalimat ungkapan perintah. Tuliskan kalimatnya di bawah ini. Kalimat perintah ya. Kita lihat, kita kasih warna biru. Ya, kalimat perintahnya. Ya, jangan buanglah sampah di tempatnya. Ini adalah kalimat perintah. Buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya. Oke. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Bu guru sedang mengajar di kelas, bukan. Buanglah sampah di tempat sampah, perintah. Anak-anak bermain di halaman sekolah, ini bukan, ini berita ya. Letakkan sapu di rak sepatu, ini perintah. Jagalah kebersihan sekolahmu, ini adalah perintah untuk menjaga kebersihan sekolah. Ya, ayo berdiskusi. Kita adalah warga sekolah. Kita harus menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi, ya, agar indah. Ya, bersih ya saja tidak cukup ya, harus indah juga. Pajangan membuat kelas menjadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Ini dia Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila membuat kelas menjadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran, terutama pelajaran PKN. Wah, ini semua anak sedang membersihkan kelas ya. Itu sedang mengepel kalau lihat posisi tangannya. Kita lihat, ini adalah Siti. Dia sedang menyapu ini kelihatannya. Ini Dayu juga mengepel, Udin membersihkan papan, Lani membersihkan meja guru, dan Beni membersihkan jendela ya, semuanya bekerja. Ini namanya kompak ini. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan belajar kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Ayo mengamati, manakah bunyi sila Pancasila yang merupakan sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia, inilah yang ketiga. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah Persatuan Indonesia. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri pada centang pada kotak warna yang tepat. Kotak warna yang tepat adalah yang merah marun ini ya. Jadi saya pakai warna hitam aja biar kelihatan centangnya. Itu adalah jawaban yang benar. Setelah mengingat bunyi sila ketiga, kita akan mengingat lambang sila ketiga. Susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Wah, disusunnya di sini ya. Mari kita main susun menyusun lagi. Ini kita lihat adalah akar. Akar ini pasti di sini. Ini bisa kita tebak. Akarnya ada di bawah batang ya, bagian akar ini paling bawah ini. Nah, di sini. Oke, terus mana akarnya? Ini dia akarnya. Kita taruh di sini. Lah. Ya. Terus akarnya yang kanan mana?
Nah, ini akar yang kanan. Akar yang kiri maksud saya. Nah, akar yang kiri di sini. Lu ya kan sudah kelihatan. Terus bagian tengah batangnya mana? Ini dia. Tadi motongnya kurang kurang semuanya. Jadi lebih bagus gini. Biar lebih sip. Kemudian untuk batangnya kita lihat, ini dia batangnya. Batang kita pindahkan. Lulu kok ada yang kepotong. Batangnya di sini ya. Ya kita gunting, cekrik. Nah, kita taruh di sini. Sudah mulai nampak ya, bentuknya ya. Kemudian puncak pohon, ini dia puncak pohonnya. Kita lihat, semakin kelihatan nyata ini. Nah, bagian puncak kirinya yang ini. Bagian puncak kiri yang ini. Oke. Bagian puncak kanan yang ini. Ini dia. Kita lem di sini. Lah, ya kan? Bagian puncak yang sebelah kiri ini. Nah, kita lihat, taruh sini. Dan yang terakhir sudah kita pastikan tempatnya ya, pasti di yang kanan. Tara, jadilah pohon beringin. Ini adalah lambang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa dipajang di kelas. Kita lihat ya karyanya apa saja ini. Ada patung kayu bentuk daun. Karya tersebut adalah karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi ada panjang, lebar, dan tingginya ya. 3 dimensi itu ada panjang, lebar, tinggi. Kalau 2 dimensi seperti lukisan, itu 2 dimensi. Nah, tanah liat tercetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Tanah liat ya. Berikut cara membuatnya. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Ya, ditekan-tekan pakai jari. Ya, lepaskan tanah liat dari cetakannya, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Ini dijemur di bawah sinar matahari ya. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai, biarkan sampai cetakan tersebut kering. Setelah kering, suara telepon, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita menjaga kebersihan dan kerapian kelas di sekolah kita. Nah, ini kalimat ajakan ya. Kegiatan bersama orang tua membimbing siswa untuk selalu mengikuti peraturan di sekolah yang ada. Peraturan yang ada di sekolah. Ya, gitu ya. Sekarang pembelajaran 2, ayo berlatih. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Wah, pasti segar ini. Siswa-siswa siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. 1, 2, 3. Wah, squat jump ini ya. Memang dibutuhkan otot kaki yang kuat itu ya. Ini Pak Guru memberikan contoh 1, 2, 3 ya, lompat-lompat seperti katak sambil megangi kepala seperti ini.
Wah, kelihatannya itu nggak sabar untuk mencoba ini ya. Sedangkan Udin, aduh, bisa nggak ya? Dia mikir kayak gitu. Nah, terus Siti meyakinkan diri, aku pasti bisa. Nah, terus Benny bilang, kelihatannya susah ya. Ini siapa ini? Itu sih mudah. Dayu hanya bengong. Gitu. Dan Lani, biar Dayu duluan deh. Siapa ini? Nggak ada namanya ini ya. Bisa nggak ya? Aku pura-pura kamar kecil. Kelihatannya mau meninggalkan lapangan yang ini. Aduh, ada saja ya. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerakan. Ada gerakan tolak, melayang, kemudian mendarat. Berikut gambar urutan squat jump. Itu memang jago olahraga ya. Pertama gini, terus merunduk, melompat, berdiri lagi. Terus merunduk, melompat, berdiri lagi gitu ya. Nah, Benny dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa segar. Setelah selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumannya. Tidak pada tempatnya. Wah, bagaimana Edo ini? Pak Guru pun menegur Edo. Berikut percakapan Pak Guru dengan Edo. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buang sampah di tempat sampah. Maaf Pak Guru, saya lupa. Sambil garuk-garuk kepala ya. Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Baik Pak. Nah, sebagai murid yang baik kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Ya, tidak semua perintah harus kita ikuti ya. Kita ikuti perintah yang baik. Nah, perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga. Ya. Bersama ya, lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Nah, coba praktekkan percakapan yang berisi ungkapan perintah tersebut ya, latih bersama teman. Kalau lagi pandemi bisa berlatih secara online, ya kan? Nah, kerjasama bersama orang tua membimbing siswa untuk selalu menjaga kebersihan kelas dan sekolah, ya juga di rumah ya. Nah, orang tua membimbing siswa untuk menjaga kebersihan kelas, sekolah, dan jangan lupa di rumah juga ya, terutama kamarnya sendiri ya. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan berikutnya di pembelajaran 3 nanti ya. Oke. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.